Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang terhormat Bapak RT, RW, kelompok tani, gapotan, dan seluruh masyarakat yang pada hari ini ketemu di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bejo SMK, saya dari Desa Sumbrarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Pada malam hari ini, saya sebagai mitra PT Bliss Jaya yang telah bekerja dengan Bliss Entrepreneur Club, tujuannya apa? Supaya biaya hemat panen berlipat untuk para petani. PT Bliss Jaya menyiapkan produknya, PT Bliss Entrepreneur Club ini menyiapkan pelatihan-pelatihannya. Oke Bapak dan saudara sekalian, ini yang gambar di layar ini adalah Bapak Rohman. Ini dulu menggunakan pupuk kimia 2 kuintal. Kemarin saat tanaman ini hanya menggunakan 60 kilo. Jadi 2 kuintal jadi 60 kilo. Hasilnya sangat luar biasa. Itu testimoni, salah satu testimoni di daerah Bojonegoro. Oke, kita lanjutkan. PT Bliss Jaya itu sebuah PT yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Alamat lengkapnya Jalan Raja Patah nomor 48, Sidoarjo, Jawa Timur. PT Bliss Jaya itu memproduksi pupuk Bliss Natura dan memproduksi juga skincare, memproduksi juga kesehatan. Tetapi yang kita jelaskan pada malam hari ini adalah pupuk Bliss Natura untuk bangsa. Oke, PT Bliss Jaya ini nomor teleponnya ini sudah tertera di sini, emailnya sudah ada, website, kemudian NPWP, NIB, Kadin, dan SUPL. Ini akun notarisnya sudah ada juga. Kita lanjutkan, sebuah PT Bliss Jaya ini direktur utamanya adalah Bapak Muhammad Arif Diontoro S. Ini orangnya ganteng seperti ini guys. Bapak Ibu bisa lihat, ini mesti seperti saya. Oke, yang kedua manajemen dari PT Bliss Jaya yaitu Mbak Dr. Winda Eka Permatasari. Ini khusus yang menangani masalah skincare dan kesehatan. Kemudian Bapak founder, co-founder kita adalah Bapak Insinyur Saiful Muin, berasal dari Sidoarjo juga sebagai kepala suku kita. Kemudian Direktur Support System atau Bliss Entrepreneur Club ini Bapak Sutrisno dari Bojonegoro. Izin-izinnya ini sudah komplit semuanya dan untuk izin produk-produknya juga sudah komplit semuanya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bingung untuk menggunakan produk-produk dari PT Bliss Jaya. Oke Bapak-bapak dan saudara sekalian, karena malam hari ini adalah sosialisasi pertanian, yang kita jelaskan adalah pertaniannya. Ini menurut dari kami, sebetulnya profesi petani itu adalah profesi yang hebat dan mulia. Kenapa? Karena dari petanilah seluruh penduduk Indonesia pada makan. Kalau petani demo nggak ada yang tanam padi, tanam bayam, tanam cabai, dan berbagai macam tanaman, ini dimungkinkan masyarakat jadi tidak makan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa petani itu hebat dan mulia. Yang kedua, petani itu tidak kenal menyerah. Kadang-kadang gagal tanam, tapi besok tanam lagi. Dan sampai hari ini, meskipun hebat dan mulia, petani Indonesia masih belum kaya seperti petani Thailand. Kalau ada jambu yang gede-gede, itu namanya jambu Bangkok. Ada ayam yang tarungnya itu selalu menang, itu adalah ayam Bangkok. Ada pepaya yang gede-gede, panjang, rasanya manis, itu pepaya Thailand. Kalau ada pepaya yang kecil, rasanya manis juga, namanya pepaya California. Mana ayam Indonesia? Mana pepaya Jawa? Sampai hari ini belum dengar. Oke, dan padi yang sebagai background ini adalah padi Pak Kambali dari Desa Banglan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Ini luar biasa. Kemarin padi ini sudah panen. Biasanya panen itu hanya maksimal 1 ton. Kemarin dapat 1 ton 6 kintal. Oke, Bapak Kepala Desa, Pak Pamong, dan seluruh masyarakat sini, meskipun petani seperti itu,
tetapi saat ini kondisinya adalah bingung. Nah, ini putunya siapa nih? Kenapa petani Indonesia bingung? Yang pertama, pupuk subsidi dicarinya sulit. Tetapi pupuk non subsidi harganya mahal. Pakai harga pupuk yang murah aja itu nggak kaya-kaya. Apalagi pupuk yang mahal. Kantongnya jadi tambah tipis. Yang kedua, karena pemupukan kimia yang berlebihan terus-menerus tanpa diimbangi pupuk organik atau pupuk alami atau pupuk hayati, sehingga lahan di Indonesia itu rata-rata tandus. Ketika lahannya tandus, pupuknya tambah banyak. Kemudian selain pupuknya tambah banyak, penyakit ternyata banyak menyerang Bapak Ibu. Ya, kalau tanaman kita sudah terserang penyakit, itu beli obatnya mahal. Ya, Bapak-bapak kalau ke kios, kalau ke toko obat, itu yang dicari yang mandi apa enggak? Mesti dicari yang mandi. Yang mandi harganya mahal. Bulan depan naik lagi, beli. Naik lagi, beli. Jadi duitnya habis untuk beli obat. Oke, yang berikutnya ketika panen harganya murah. Sehingga petani selalu dirugikan. Oke, semoga meskipun harganya nanti enggak terlalu mahal-mahal, tetapi semoga nanti tanamannya bagus sehingga bisa ngangkat ekonomi petani. Oke, Bapak-bapak dan saudara sekalian, mau tetap seperti itu atau berubah seperti ini, itu tergantung petani atau kita semuanya. Oke, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, nyemprotnya pakai drone seperti ini, guys. Nggak usah dipanggul, guys. Jadi pupuk itu juga nggak dipikul, dimuat sepeda motor. Nggak seperti itu, ya. Hanya menggunakan juas seperti ini. Sudah bagus. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau ilmunya pancet, caranya pancet, temennya pancet, nasibnya pancet. Oleh sebab itu, supaya kita bisa merubah nasib kita, petani-petani Indonesia yang seperti ini, kita perkenalkan pupuk Bliss Natura. Ya, kami perkenalkan pupuk teknologi Jepang Bliss Natura, karya anak bangsa untuk petani Indonesia, untuk petani sejahtera Indonesia Jaya. Ketika petani sejahtera, Indonesia jaya. Petani terpuruk, Indonesia juga terpuruk. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani. Oke, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kenapa menggunakan pupuk Bliss Natura? Nah, ini gambarnya, ini Pak kembali lagi ya. Ini padinya kemarin itu awalnya jelek, tapi setelah menggunakan Bliss Natura, ini hasilnya seperti ini. Ini tanam yang pertama ini Bapak Ibu ya. Kenapa pupuk Bliss Natura? Karena harganya terjangkau, murah. Nanti petani itu gampang untuk membelinya. Dimulai dari harga 20.000 atau 25.000, guys. Yang kedua, pupuk ini kualitasnya terbukti. Banyak sekali testimoni yang tadinya padinya itu enggak bagus, sekarang jadi bagus. Yang sedikit sekarang sudah jadi banyak dengan biaya yang lebih rendah. Ketiga, gampang cara makainya. Jadi nggak sulit-sulit. Pupuk Bliss Natura itu bisa dicampur dengan pupuk kimia, bisa dicampur dengan insektisida kimia, bisa dicampur dengan fungisida kimia, bisa dicampur dengan obat-obat yang lain, kecuali obat rumput. Kalau obat rumput itu tidak disarankan, karena pupuk Bliss Natura itu obat rumput, sekali lagi obat rumput itu mematikan, tetapi pupuk Bliss Natura ini hidupkan atau menyuburkan, jadi berlawanan. Oke, yang paling terpenting lagi, ini akan mengembalikan kesuburan bumi kita. Bumi kita dulu itu bumi yang subur, hijau royo-royo. Sekarang bumi kita ini kesuburannya sudah nggak tahu kemana. Kenapa? Karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan tanpa diimbangi pupuk alami. Oke, Bapak-bapak dan saudara sekalian, manfaat Bliss Natura yang pertama meningkatkan hasil, kualitas maupun kuantitas. Nah, nanti naik. Yang kedua, rendemennya meningkat. Yang ketiga, merangsang pembuahan di luar musim. Ini untuk tanam-tanaman buah yang susah berbuah. Yang keempat, meringankan biaya produksi. Daripada untuk beli pupuk, daripada untuk beli obat yang banyak-banyak, lebih baik untuk membelikan bedaknya istri.
Oke, terus kemudian yang paling terpenting lagi memperbaiki kualitas tanah. Tanah kita nanti akan jadi bagus lagi seperti zaman dulu lagi. Hanya menggunakan kohi, kotoran sapi, kotoran kambing dengan awulayan, dengan abu itu sudah subur. Tetapi sekarang kalau hanya menggunakan kotoran hewan dan awu itu tidak akan jadi padi, tapi dadi guyon. Oke, berikutnya memperkuat tanaman di cuaca ekstrim. Ya, ini lebih kuat, lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, terus kemudian cocok untuk berbagai macam tanaman. Oke, Bapak-bapak, Ibu, para petani yang berbahagia, terus untuk kandungan pupuk Bliss Natura ini sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang pertama adalah unsur hara makro. Ini unsur hara makro, ini unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yang paling banyak dibutuhkan, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, dan ditambah magnesium, kalsium, dan sulfur. Ini yang paling terpenting. Di dalam Bliss Natura ini sudah ada unsur nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Kemudian ditunjang kandungan yang kedua adalah kandungan unsur hara mikro. Ada boron, tembaga, zinc, fero, dan seterusnya. Ini ada 13 macam. Ini sudah ada di dalam Bliss Natura. Di samping unsur hara makro yang dilengkapi dengan unsur hara mikro, masih ada lagi kelengkapannya untuk ketahanannya, namanya imun untuk kekebalan tanaman. Jadi ini sudah ada kandungan antivirus, anti jamur, antibakteri. Lebih komplit kan? Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian proses umum pemupukan tanaman. Jadi ketika kita memupuk tanaman mesti dipure di tanah. Tujuannya adalah diserap akar. Setelah diserap akar nanti naik ke daun. Tetapi akar ini penyerapannya untuk saat ini karena tanahnya kurang subur. Ini penyerapannya ini masih kurang. Kenapa? Karena satu, pH-nya rendah. Yang kedua, partikel-partikel pupuk kita ini harusnya diurai oleh mikroba, tetapi mikrobanya banyak yang mati karena penggunaan kimia yang berlebihan. Sehingga yang terserap hanya sedikit, dari akar diserap langsung ke daun. Ya. Di daun ini melakukan masak atau fotosintesis. Setelah masak fotosintesis kemudian matang, ya, jadi makanan matang seperti itu. Kemudian pupuk atau makanan yang sudah matang tadi dimakan oleh daun, dimakan oleh batang, dimakan oleh akar, dan kalau ada buahnya dimakan oleh buah. Jadi seperti ini adalah proses pemupukan tanaman secara umum dari dulu sampai hari ini ya seperti ini. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau Bliss Natura ini tidak seperti ini. Kenapa? Kalau Bliss Natura ini adalah pupuk matang. Jadi tidak perlu fotosintesis karena ini nutrisi yang siap saji. Jadi ketika disemprotkan daun, itu langsung dimakan daun, dimakan batang, dan dimakan akar. Begitu juga kalau disiramkan ke akar, ini langsung dimakan akar, langsung dimakan batang, dan langsung dimakan daun plus buahnya. Jadi seperti itu, tanpa fotosintesis atau makanan siap saji. Keunggulan Bliss Natura bisa dicampur pupuk kimia, Bapak Ibu. Jadi pupuk-pupuk organik itu rata-rata dicampur kimia itu mati mikrobanya. Karena Bliss Natura ini tidak berdasarkan mikroba, tidak ada kandungan mikrobanya. Ini bisa dicampur dengan pupuk kimia, bisa dicampur dengan insektisida kimia, dicampur dengan fungisida kimia. Kemudian untuk mengaplikasikan bebas waktu, ya bisa nyemprot pagi-pagi, siang juga boleh, sore juga boleh. Jam 12 malam nyemprot juga boleh. Dan ini sangat cepat penyerapan tanaman karena ini nutrisi matang. Jadi tidak usah proses fotosintesis, nggak usah masak, langsung dimakan. Seperti Bapak kalau ke warung. Kalau Bapak ke warung tidak usah mesusi, tidak usah cari kompor, tidak usah cari gas. Langsung didui karo bakule langsung dimakan. Sehingga cepat sekali penyerapannya. Kemudian kadang-kadang petani itu ketika menggunakan insek, setelah itu menggunakan pupuk organik, itu nyucinya harus sampai 7 kali. Tetapi ketika menggunakan Bliss Natura tidak usah dicuci, bahkan dicampur pun boleh. Kemudian pupuk kimianya hemat. Untuk awal memang pertama kali teman-teman ini sudah menggunakan pupuk kimia itu 50%. Kedua ternyata hanya menggunakan 30% hasilnya sudah luar biasa.
Dan yang berikutnya adalah membawa pupuknya itu ringan, nggak usah mikul, nggak usah ngangkut-ngangkut, nggak usah pakai truk, hanya diadai sak. Ini sudah bisa mupuk menggunakan Bliss Natura. Asik kan? Oke Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kemudian berikutnya adalah aplikasi Bliss Natura untuk tanaman padi. Oke, background padi yang tertera di layar ini adalah padinya Pak Matlim, Gapotan, Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Ketika saya foto, ini tiba-tiba muncul seorang bidadari yang ada di tengah sawah tersebut, guys. Oke, kemudian cara aplikasinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah membuat biang, ya, membuat biang. Siapkan botol A dan botol B. Botol A dikasih air 2 gelas, guys. Setelah dikasih air 2 gelas, dikasih Bliss Natura 1 saset. Setelah itu 1 gelasnya untuk 1 tangki semprot 14 sampai 20 liter. Artinya apa? Bliss Natura saset itu jadi 2 tangki. Kemudian botol B ini diisi air 2 gelas, diisi urea 2 gelas. Ya, sekali lagi diisi urea 12 kilo. Kenapa kok masih menggunakan urea? Karena urea itu kandungannya nitrogen dan urea itu adalah sebuah pupuk produksi dari pabrik yang punya adalah negara BUMN. Dan nanti kalau nggak dibeli gimana? Jadi masih menggunakan urea 2 gelas, dicampurkan di dalam botol. Tetapi karena bahan urea itu beberapa persen itu adalah amonia, oleh sebab itu amonia harus dihilangkan. Setelah dimasukkan di botol, dicampur dengan air tadi, kemudian diaduk-aduk sampai larut, kemudian direndam minimal semalam. 2 malam juga boleh, 3 malam juga boleh, seminggu juga nggak apa-apa untuk menghilangkan amonia. Yang kedua untuk memperkecil partikel urea tersebut. Oke, kemudian berikutnya 1 gelas ini untuk 1 tangki dan menyampurnya nanti di tangki. Jadi bawa ke sawah itu ada 2 botol ini Bapak Ibu ya. Setelah dibawa ke sawah, siapkan tangki, botol A dikasih 1 gelas, botol B 1 gelas. Setelah itu kemudian sticknya dibalik guys, ini pengadukan, jadi harus diaduk seperti ini, disemprotkan masuk ke dalam sekitar 1 menit supaya terjadi pengadukan yang betul-betul ngaduk. Ini untuk memecah partikel urea oleh Bliss Natura. Dengan terpecahnya partikel urea, nanti ketika disemprotkan ke tanaman itu langsung diserap oleh stomata atau mulut daun, mulut batang, dan mulut akar. Oke Bapak Ibu sekalian, yang terpenting lagi sebelum tanam apapun, ini pH harus dites. Kenapa pH harus dites? Karena kalau pH-nya jelek, itu akar itu tidak akan bisa memakan nutrisi yang ada di dalam tanah. Dan ini gak iso mangan, guys. Kan juga subur. Oleh itu pastikan lahan Anda ini minimal 6 sampai 7. Ini akar baru bisa menyerap dengan sempurna. Oke, ini menurut Dinas Pertanian guys. Kalau pH kita 4,5, ini rata-rata setelah saya keliling, ini rata-rata pH sawah di Indonesia ini rata-rata 4,5 guys. Ada juga yang 5,5. Oleh itu pH 4,5 menjadi pH 5,5, ini harus menggunakan 2 dolomit 2 ton per hektar. Ini resep dari Dinas Pertanian. Apakah 5,5 atau 5,5 ini sudah normal? Belum. Jadi kalau pH 5,5 atau 5,5 menjadi 6,5, ini masih menggunakan dolomit 2 ton lagi. Berarti 4,5 sampai 6,5 ini menggunakan dolomit 4 ton Bapak Ibu. Ya, yang satu pinggangnya ya pegel untuk ngusungi, yang kedua sewa truknya juga mahal, yang ketiga untuk nyebarnya juga butuh biaya lagi. Yang jelas ini harus dilakukan. Tetapi ketika teman-teman ini menggunakan ramuan Bliss Natura dicampur dengan beberapa komponen, sehingga kita namakan Bliss Genderuwo, itu 2 kali semprot, ini lahan dengan pH 4,5 jadi 6,5 dalam waktu 8 hari. Uji coba kita pertama adalah di Pak Sudardi Plesungan Kapas ya, waktu itu
lahannya padinya merah, ketika dicek pH atau pH tester 4,5. Kemudian disemprot, saat itu juga 4 hari kemudian dilihat sudah 5,4. Kemudian disemprot lagi 4 hari kemudian jadi 6,4, bukan 6,5. Tetapi untuk Bu Wina dari Modo, Lamongan, ini pH 4,5 jadi 6,5 dalam waktu 8 hari. Dan ada lagi kemarin saya ketemu dengan Pak Jamaah ya dari Klepek, itu pH-nya juga 4,5, disemprot 2 kali, 2 minggu sudah jadi 6,5. Alhamdulillah Bliss Natura ini bisa menaikkan pH supaya unsur hara itu diserap oleh tanaman. Kalau pH-nya jelek, unsur hara itu terbuang sia-sia. Oke, Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini salah satu ayat dari Al-Quran yang menyebutkan terjemahnya, dan tanah yang baik tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk tanam-tanamannya akan tumbuh merana. Jadi baik buruknya tanaman itu tergantung dari tanah. Ini menurut Al-Quran surat Al-A'raf ayat 58. Ya, kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya ini untuk ayat ini. Oke, kita lanjutkan. Cara membuat bis gendruwo ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya untuk menaikkan pH, karena pH sekali lagi kalau pH-nya rendah itu penyerapan tanaman tidak akan maksimal. Oke, untuk membuat bis gendruwo siapkan drum 200 liter, kemudian di air 100 liter dulu, dimasukkan kohe sapi 25 kilo yang masih hangat, yang masih baru. Enggak boleh kohe sapi yang kemarin itu enggak boleh, harus baru ya. Harus disunggi seperti itu ya. Kemudian setelah itu diaduk-aduk ya, ditambah air lagi, kemudian dimasukkan batu gamping yang masih berupa batu yang dicemplungkan ke air, biasanya berkuduk-berkuduk itu sebanyak 3 kilo. Setelah itu dikasih Bliss Natura 7 saset, ya, kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata, sampai dingin, kemudian ditutup selama 3 hari, sudah jadi. Setelah dibuka, dimasukkan ke botol ini, disaring dulu Bapak Ibu ya, supaya nanti nggak nyumpel di sepuyer. Bliss gendruwo 1,5 liter atau 1 botol aqua besar, ditambah 1 saset Bliss Natura, ini untuk 2 tangki 14-20 liter. Oke Bapak-bapak, Ibu, lebih jos ini menggunakan NPK 1616 10 kilo ya. Nanti kalau untuk fase generatifnya, fase pembuahan, ini dari 200 liter ini bisa ditambah NPK 1616 16 ini 10 kilo yang sudah dicairkan di luar. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk pengolahan lahan yang pertama membajak ya. Dalam membajak ini aja tipis-tipis Bapak Ibu ya. Karena ini kerbonnya sudah tidak ada, sekarang menggunakan traktor. Ya, tapi jangan hanya digerebek, kalau digerebek itu kurang dalam sehingga tanahnya tidak porosis. Ketika tanahnya tidak porosis, akarnya itu susah menembus. Terus pengolahan yang kedua supaya akar mudah menembus sudah tak jelaskan. Kemudian diamkan lahan 2 minggu untuk dikomposisi. Artinya apa? Ketika ada damen, ada rumput yang kependem, itu terjadi fermentasi. Ketika fermentasi tersebut panas. Jadi ketika lagi berdigarap, kemudian langsung ditanam, itu biasanya panas, itu mengakibatkan tanamannya itu merah-merah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, harus didiamkan dulu lahan yang sudah digarap tadi. Oke, berikutnya selama 2 minggu fermentasi jerami atau sisa-sisa bahan organik yang di situ itu terjadi dekomposisi atau fermentasi itu tadi. Kemudian jika sebelum fermentasi selesai terus tanam, ini panas, sudah tak jelaskan, sebaiknya saat menyemek langsung bajak. Jadi setelah panen langsung dibajak aja Bapak Ibu ya, bersama dengan membuat persemaian, terus didiamkan itu lebih aman. Oke Bapak dan saudara sekalian, untuk tanaman padi persemaian yang pertama bibitnya harus direndam, dicampur biang 1 gelas. Kemudian yang kedua menyemprot lahan persemaian, Bliss Natura 1 saset tambah urea 1 gelas yang sudah direndam. Kemudian umur 7 hari sampai 10 hari semprot Bliss Natura setengah ditambah 3 sendok makan urea.
kemudian umur 20 rata-rata teman-teman itu Daud. Oke, khusus Daud, ini nanti tak panggilkan. Teman kita ini untuk menemani anak Daud. Tenang ya. Ya gak jadi Daud, malah dijak ngobrol. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum tanam, ini harus disemprot dulu ya. Satu untuk menghindari virus, jamur dan bakteri itu supaya mati semua. Yang kedua supaya di lahan tersebut sudah ada makanan siap saji. Oke, nyemprotnya beli Natra 1 saset tambah 1 sampai 3 gelas urea yang sudah direndam semalam. Tujuannya apa? Ketika ditanam jebret itu langsung lilir. Kenapa? Karena akarnya yang putus tadi langsung mendapat nutrisi siap saji langsung dimakan. Oke Bapak Ibu, untuk tanaman padi sebelum tanam beli Natra 1 saset ditambah urea 1 sampai 3 gelas, kemudian 7 hari, umur 7 hari tanaman semprot Binatra setengah tambah 1 gelas urea, umur 21 hari semprot Binatra setengah tambah 1 gelas urea, umur 35 hari semprot Binatra setengah ditambah 7 sendok NPK 16-16-16, umur 49 hari semprot Binatra setengah tambah 7 sendok NPK 16-16-16, ketika padi sudah keluar semua, Binatra setengah tambah NPK 16-16 7 sendok, MKP 5 sendok. Yang urea NPK maupun MKP ini harus direndam semalam. Kemudian yang ada gambar nyemprot yang tersenyum ini adalah Bapak artis Blis Natura, yaitu Bapak Kambali, Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk tanaman jagung, yang pertama bibit jagung itu harus diulet atau diaduk dengan Blis Natura 1 ditambah air 1 gelas, diratakan gitu aja, kemudian ditanam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bibitnya antivirus, anti jamur, antibakteri, ben gak gampang kena bule atau menten. Yang kedua, supaya bibit-bibit yang agak jelek-jelek itu makan nutrisi matang, terus akhirnya tumbuhnya tetap bagus. 15 hari setelah tanam, Blis Natura setengah saset tambah 3 gelas urea yang bisa direndam. 25 hari Blis Natura setengah tambah 1 gelas urea yang bisa direndam. Kemudian 35 hari Blis Natura setengah tambah 7 sendok makan NPK 16-16-16. 45 hari semprot Blis Natura setengah tambah 7 sendok NPK 16-16-16. Ketika keluar jagungnya, atau katek ya bahasa Bojonegoro, itu NPK 16-16-7 sendok tambah MKP 5 sendok. Oke, untuk 15 hari ya, karena 3 gelas urea itu disemprotkan di pangkalnya saja supaya tembus ke akar ya, khusus untuk 15 hari. Ya, ini makanya ureanya 3 gelas. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk tanaman kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang lanjaran, ini tanaman jaring-jaringan termasuk tanaman sayur. Ini Blis Natura untuk lahannya Blis Natura 1 saset tambah urea 1 gelas. Terus untuk berikutnya setelah 15 hari Blis Natura sepertiga saja sudah cukup, tambah 3 sendok makan NPK 16-16-16. Umur 25 juga sama, 22 sama, 35 sama. Ini bisa seminggu sekali, bisa 10 hari sekali, bisa 15 hari sekali, tergantung menyesuaikan tanamannya. Oke, untuk tanaman buah, kelengkeng, jeruk, mangga, jambu dan lain-lain, kocorkan ke akar, muter gitu ya. Jadi satu saset Blis Natura campur air 20 liter dikocorkan di bawah juga bisa. Kemudian semprotkan ke daun, batang dan akar. Kemudian semprotkan ke buah yang muda atau lukai ringan. Zaman dulu itu nongko dibacoi, "Hei nongko, bintang wah nek rawah tak ketok." Nah. Jadi dilukai, digarit gitu aja, langsung disiramkan supaya gampang terserap Blis Naturanya. Oke, kesimpulan tetap menggunakan pupuk kimia 50% atau separuh ya untuk tanaman padi dan jagung karena tanahnya memang belum sehat. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan modal awal 380.000 jadi agen pupuk Blis Natura. Cara pupuk gratis, belanja 350.000 jadi agen, aplikasikan yang maksimal, ceritakan ke teman-teman, ini untuk pupuk sendiri, pupuk sawah Anda gratis. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk kita renungkan berapa tahun kita jadi petani, berapa subsidi yang kita terima, bagaimana nasib kita sekarang, mau berubah,
rubah ilmu dan caranya. Ya, ilmunya harus ditambah, caranya harus berubah. Oke, Bapak Ibu sekalian, Petani Jaya Indonesia Sejahtera bersama PT Blisbian Jaya. Cukup sekian pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.